Sedangkan hidup manusia cuma berapa tahun, Pak? 60 tahun. Tapi Allah akan berikan kenikmatan selama-lamanya kalau memiliki amal soleh, amal yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina binikmatil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhu habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil kiram, para alimil ulama, para asatid, para asatidah, segenap pengurus Mushola Al-Musaddiq, dan bapak-bapak serta ibu-ibu jemaah sholat subuh dan ta'lim di pagi hari ini, yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga di kesempatan pagi ini kita masih diberikan oleh Allah dengan berbagai nikmat. Tentunya nikmat yang paling tinggi itu adalah nikmat keimanan, nikmat keislaman, dan nikmat kesehatan tubuh dalam rangka untuk menjalankan nilai-nilai iman dan Islam. Sehingga dengan nikmat iman dan Islam itulah pada pagi hari ini kita digerakkan oleh Allah untuk melaksanakan satu sholat yang memiliki keutamaan dibandingkan dengan dunia dan seisinya. Itu karena dorongan iman yang ada di dalam hati kita. Salawat teriring salam mudah-mudahan senantiasa tercurah keharibaan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada segenap keluarganya, para sahabat-sahabatnya, kepada pengikutnya, dan mudah-mudahan kita di antara hamba-hamba Allah serta sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan syafaat di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan ini kita mengambil satu tema, yaitu tentang kedudukan surga dan neraka. Yang jelas adalah kata-kata surga ini merupakan terjemahan dari al-jannah, yaitu tempat kembalinya orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu adalah tempatnya surga. Adapun neraka atau an-nar itu merupakan tempat kembalinya orang-orang yang telah ingkar kepada Allah, orang yang telah ingkar kepada nabi-nabi Allah,
orang yang telah ingkar terhadap kebenaran yang datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang ingkar itu disebut kafir. Nah, sehingga nanti ketika manusia sudah memasuki alam berikutnya, alam akhirat, ya manusia hanya dibagi dua tempat, Pak. Kalau tidak surga, ya neraka. Jadi nggak ada yang memilih di antara keduanya atau berdiri di antara dua kakinya, nggak ada. Pasti masuk satu golongan. Kecuali di dunia ini, Pak ya. Di dunia politik kan orang bisa itu ya. Satu kaki di ini, satu kaki di sana, berdiri di antara dua kaki. Tetapi nanti yang putih akan kelihatan putih, yang hitam akan kelihatan hitam. Nggak ada yang abu-abu nanti di sana, Pak. Maka bagaimana kita sebagai orang yang beriman harus terus dimotivasi untuk mendapatkan apa yang memang sudah menjadi anugerah bagi orang-orang yang beriman ketika nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka penting termasuk diantaranya adalah perintah berkaitan dengan bil muhafadzati ala sunnati wa adabiha. Bagaimana kita memelihara terhadap sunnah. Sunnah yang dimaksud di sini adalah ketetapan Allah, syariat Allah, hukum-hukum Allah yang dibawakan oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa adabiha, dan adab-adabnya. Sehingga ini yang nanti akan menjadikan salah satu jalan menuju tempat kenikmatan yang abadi, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Bapak-bapak. Jadi memang penting kita untuk selalu melakukan satu kajian-kajian dalam rangka memperdalam terhadap pemahaman ilmu keagamaan, ya, karena memang di siang hari kita kan sudah disibukkan dengan kesibukan dunia, dengan pekerjaannya, dengan urusan anak, dengan urusan sosial rumah tangga. Harus ada waktu tersendiri yang kita gunakan untuk melakukan satu pendalaman terhadap nilai-nilai keimanan, sehingga ada keseimbangan antara tujuan dunia dengan tujuan akhirat. Dan tujuan yang paling utama dan pokok adalah tujuan akhirat. Nah, berkaitan dengan menjaga terhadap apa yang sudah menjadi ketetapan Allah ini, itu di dalam surah Al-Hasr, ayat yang ke-7, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman. Ini adalah berkaitan dengan perintah bagaimana ketaatan kita agar mengikuti Rasul kita. Dan ini Allah langsung yang memerintahkan kepada kita. Qala Allah ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, bismillahirrahmanirrahim, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu. Dan apa-apa yang diberikan kepada kamu oleh Rasulmu. Apa yang diberikan Nabi kepada kita, Pak? Kebaikan, ajaran kebenaran harus kita ambil, ya. Ketika Nabi mengajarkan kepada kita kebaikan, maka kebaikan itu tidak boleh kita tolak dan harus kita ambil. Karena banyak sekali orang yang menolak terhadap kabar Nabi, banyak orang yang menolak terhadap kebenaran yang dibawakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan termasuk Rasulullah kan punya paman. Siapa paman Rasulullah di antaranya? Ada siapa? Abu Thalib, ada Abu Jahal, ada Abu Lahab. Contoh besar nih, Abu Lahab dan Abu Jahal. Kan keponakan Nabi Muhammad adalah keponakan. Ketika membawa sebuah ajaran yang benar, ya dia tidak mau mengambil terhadap ajaran kebenaran itu. Apa ajaran kebenaran yang dibawakan oleh Nabi diberikan kepada mereka agar mereka meninggalkan terhadap kepercayaan masa lalu. Lalu diberikan satu jalan agar meninggalkan supaya mengikuti ajaran yang diberikan oleh Allah melalui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi mereka tidak mengambilnya. Nah, maka di sini sebagai orang yang beriman, kita
mengambil terhadap apa yang diperintahkan oleh Nabi kepada kita, sebagaimana kewajiban melaksanakan sholat 5 waktu. Ya. Tapi banyak nggak kira-kira orang yang masih meninggalkan terhadap ajakan Nabi? Banyak. Maka ketika kita membaca ayat ini adalah perintah untuk mengikuti Nabi, adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ambil itu. Karena Nabi yang akan menyelamatkan kamu nanti di yaumil qiyamah. Dengan ajaran ini, sebab karena kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu Bapak-bapak. Nah, sebaliknya, wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa-apa yang telah dilarang oleh Nabi kepadamu, fantahu, maka jauhilah. Kira-kira larangan-larangan Nabi kepada umatnya apa saja, Pak? Ya, berbuat curang, ya kan? Kemudian berbuat jahat. Kemudian termasuk hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana minuman keras, judi-judian, mabuk-mabukan, ya. Dan ketika apa yang dilarang oleh Nabi kita jauhi, itulah termasuk kita orang-orang yang bil muhafadzati, menjaga terhadap ketetapan Allah yang berkaitan dengan larangannya agar kita tinggalkan. Namun ketika kita melihat di atas lapangan, ternyata orang yang melakukan terhadap apa yang dilarang oleh nabinya kan banyak, Pak. Minum-minuman keras, mabuk-mabukan, bahkan ekstasi itu sekarang luar biasa semakin meningkat, Pak. Betul nggak? Orang yang mabuk juga banyak, ya kan? Orang yang judi banyak nggak? Banyak. Sekarang judi kan sudah modern. Lah kalau zaman dulu judinya itu apa ya namanya? Togel. Enggak, zaman dulu itu yang masih zaman Pak Sukron muda itu tahun 87 apa itu, Pak? Pak Anjar belum lahir kali. SD ya. SDM itu resmi kan. Porkas. Itu dilegalkan oleh pemerintah waktu itu kan. Tapi kemudian dibubarkan karena dituntut oleh para ulama. Namun zaman sekarang semua bisa digunakan, fasilitas IT dengan kemajuan teknologi yang sangat luar biasa. Itu bisa dilakukan. Maka sekarang orang tidak lagi dengan model dulu, dengan judi online. Bahkan itu asetnya berapa itu, Pak? Triliunan itu. Ya kemarin digulung katanya, ya nggak tahu faktanya seperti apa. Tapi yang jelas itu kan larangan Nabi, termasuk minuman keras ekstasi. Ketika sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasul, bagaimana hukum minum minuman keras, khamr? Ya kemudian Nabi mengatakan manfaatnya dengan mudorotnya banyak mudorotnya. Tapi pada akhirnya kemudian Al-Quran menurunkan ayat bahwa itu benar-benar dilarang dan tidak boleh dilakukan. Sebab kalau orang sudah mabuk, itu kan akalnya rusak, Pak. Nah akal manusia itu ketika sudah dalam keadaan mabuk, itu sudah hilang semua. Jadi yang tadi punya perasaan takut, takutnya hilang. Yang tadi punya perasaan malu, malunya hilang. Kan berarti akalnya hilang kan. Bahkan orang yang mabuk sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena yang diucapkan itu dia tidak sadar. Maka apa yang dilarang oleh Nabi kepada kita, wajib kita untuk menjauhi. Agar apa, Pak? Kita mendapatkan keselamatan. Dan disitulah ketika orang kemudian melakukan apa yang telah dilarang, yaitu memiliki satu tempat nanti kembalinya adalah an-nar. Ya. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Jadi nanti orang-orang kafir itu, Bapak-bapak, akan digiring oleh Allah masuk ke satu tempat namanya neraka Jahannam. Ya. Jadi sebenarnya orang kafir pun sudah disadarkan oleh Allah, Pak, dengan nabinya, dengan Quran kayak Fir'aun. Ketika dia mengatakan bahkan mengaku diri sebagai Tuhan, kan disadarkan oleh Nabi Musa kan? Supaya apa? Supaya diselamatkan nanti dari panasnya api neraka. Tapi manusia itu kan punya pilihan. Karena mereka memilih terhadap sebuah kesesatan. Makanya Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang berbahagia, mari kita agar bisa memiliki salah satu langkah agar diselamatkan oleh Allah dari panasnya api
neraka. Di samping kita berdoa kepada Allah setiap hari kan Pak ya, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah, jauhkanlah aku dari api neraka. Maka api akan berdoa supaya kita dijauhkan darinya. Api itu mendorong ya supaya jangan sampai tersentuh oleh adanya api neraka. Nah, kenapa Bapak-bapak kita harus mengikuti terhadap apa yang diperintahkan oleh Nabi? Karena Allah juga menjelaskan di dalam surah An-Najm. Surah An-Najm ini Pak, bisa dibuka nanti di ayat yang ketiga dan sampai dengan ayat keempat. Apa kata Allah di dalam ayat tersebut? Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan tidaklah apa yang dikatakan oleh Nabi. Ucapan Nabi ini Pak ya. Ucapan kita kan beda Pak. Dan tidaklah apa yang diucapkan oleh Nabi 'anil hawa, itu dari hawa nafsu, in huwa illa wahyun yuha, tetapi adalah bahwa ucapan yang keluar dari lisan Nabi itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu. Ya itu Pak. Jadi bedanya Quran dengan bedanya hadis di mana kira-kira Pak? Kalau Al-Quran itu lafaz dan maknanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak berubah itu Pak. Sehingga ketetapan sampai sekarang Al-Quran itu tidak mengalami sebuah perubahan. Kenapa? Yang langsung menjaga adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi hadis itu adalah lafadznya dari Nabi, maknanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kadang-kadang riwayat hadis yang satu dengan hadis yang lain itu berbeda secara lafadz. Karena hadis ini juga berkaitan siapa yang meriwayatkan. Begitu Pak. Namun apa yang diucapkan oleh Nabi itu bukan semata-mata dari ucapan diri sendiri. Kalau kita kan dari diri sendiri nih Pak ya. Iya. Makanya lesan Nabi, perilaku Nabi, segala perbuatan Nabi, ya ini adalah merupakan satu hal yang harus kita contoh. Karena tidak ada apapun yang dilakukan oleh Nabi itu yang tidak baik. Semua adalah perbuatan yang baik. Maka apa yang diucapkan oleh Nabi bukan semata-mata dari hawa nafsunya, bukan dari keinginannya, bukan dari sebuah rekayasa. Zaman sekarang kan banyak orang yang merekayasa Pak ya. Ketika rekayasa itu terjadi, maka adalah kejanggalan-kejanggalan di sana. Nah, tetapi Nabi tidak pernah merekayasa terhadap segala ucapan dan tindak tanduknya, tetapi itu supaya untuk kita ikuti. Ini Bapak-bapak, akan perlu sekali kita memperbanyak ini Pak Wan, Pak Sukron, Pak Anjar ya, kaitan kajian terhadap hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita memahami benar apa yang sebenarnya diperintahkan oleh Nabi kepada kita. Wa qala ta'ala, kemudian di dalam ayat yang lain surah Ali Imran. Ali Imran itu orang ya, tapi namanya diabadikan di dalam Al-Quran. Nama surah itu Pak. Tapi bukan Nabi. Kenapa? Karena kesalehannya mendidik terhadap keluarganya. Ya. Nah, di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Kul in kuntum tuhibbunallah. Nah, ini adalah berkaitan cinta Pak ya. Berkaitan dengan cinta Allah, cinta Nabi, juga berkaitan dengan ampunan Allah. Jadi kalau kita mau mencintai Allah, Kul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah jikalau kamu ingin mencintai Allah, kata Nabi ini, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Ini diibadikan di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kul in kuntum tuhibbunallah, jikalau kamu ingin mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Ya, yuhibbukumullah,
maka Allah pun akan mencintai kamu. Kita tidak bisa Pak mendapatkan kasih sayang Allah tanpa mengikuti, tanpa mencintai Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang bisa memperkenalkan kita kepada Allah siapa? Nabi. Kita bisa mengenal Allah adalah karena beliau, karena ilmu-ilmu beliau. Maka kita harus mengikuti dari ajaran-ajaran. Ketika sholat, ya bagaimana sholatnya sebagaimana sholatnya Nabi. Ketika wudhu, bagaimana wudhunya yang diajarkan oleh Nabi. Jangan wudhunya ngarang sendiri, jangan sholatnya ngarang sendiri. Karena zaman sekarang itu banyak Pak, orang sudah terlalu pinter, akhirnya bikin sholat sendiri. Nah ini repot lagi. Ya. Nah itu ada yang bertanya kepada saya pada waktu itu, lagi mengisi pengajian di satu tempat, itu di YouTube kalau nggak salah katanya. Jadi mereka punya pendapat bahwasanya ibadah haji itu bisa dilakukan di selain bulan Zulhijjah. Emang ada dalilnya? Dan ibadah haji hanya dilakukan di bulan Zulhijjah. Ya, boleh nggak dilakukan di bulan Maulid? Nggak boleh. Boleh nggak dilakukan di bulan Rajab? Nggak boleh. Tapi ada orang yang punya pendapat itu diperbolehkan. Nah ini kan tidak berdasarkan tuntunan Quran dan tuntunan Nabi. Nah beda, kecuali umroh. Umroh boleh nggak dilakukan di bulan yang lain Pak? Boleh. Karena umroh tidak terikat oleh satu hal yang memang dilakukan di bulan haji. Seperti apa? Wukuf di padang Arafah, kemudian melontar jumrah, itu enggak. Makanya ibadah umrah itu dilakukan di bulan apapun boleh, tapi ibadah haji hanya dilakukan di bulan Zulhijjah. Kalau orang berangkat setelah Idul Fitri, itu karena persoalannya kan di sana untuk menunggu waktu, tapi puncak haji adalah di bulan Zulhijjah. Terus ada yang lagi begini mengatakan, Pak, bener nggak Ustaz kalau sholat Jumat diganti hari Sabtu? Emang ada yang gitu? Sholat Jumat diganti hari Sabtu, bagaimana ceritanya? Ayatnya saja udah jelas kan, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis sholati yaumil Jumat. Kamu dipanggil untuk melaksanakan sholat Jumat. Masa melaksanakan sholatnya hari Sabtu? Ya kalau gaji boleh, harusnya gajian hari Jumat dibayar hari Sabtu, lalu hari Kamis boleh kan, apalagi dimajukan. Tapi Jumat nggak bisa. Udahlah, besok kita mau ada acara, yuk sholat Jumat kita hari Kamis. Nah ini kan ngarang lagi kan. Nah ini ketentuan-ketentuan ini kita tidak boleh merubah-rubahnya. Maka kita harus mengikuti apa yang diperintahkan oleh Nabi kepada kita. Nah ketika kita sudah mengikuti Nabi, yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kamu. Kalau Allah sudah cinta kepada kita, wa yaghfir lakum dunubakum, dosa-dosanya itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu langkah kita untuk menghapus dosa-dosa kita diantaranya adalah bagaimana ya kita mengikuti terhadap perintah-perintah Nabi kita. Ya termasuk sholat 5 waktu itu Pak, adalah akan menggugurkan dosa-dosa kita. Nah bahkan orang yang melaksanakan sholat 5 waktu Pak, itu seperti orang yang mandi dalam sehari semalam 5 kali. Ini di jemaah Mushola Al-Musaddiq enggak ada yang mandinya sehari 5 kali? Ada Pak? Ibu-ibu ada yang mandi sehari 5 kali? Iya. Kita mandi ya berapa kali Pak? 2 kali ya, itu kalau hari Senin sampai hari Sabtu. Kenapa? Karena pagi kita mau masuk kantor, yang ibu-ibu mau nganterin anak sekolah, ya pulang jam 5 mandi. Kalau hari Minggu mandinya berapa kali kira-kira? Sekali. Karena nggak kemana-mana, udahlah gampang nggak usah mandi. Ya. Tapi orang yang sholat 5 kali, orang yang sholat itu seperti mandi 5 kali Pak. Kenapa? Membersihkan dosa-dosa. Orang yang sholat itu akan menghapuskan dosa. Jadi bukan kita terinspirasi untuk apapun, dan memang seperti itu.
Sehingga ada yang bertanya, katanya sholat itu mencegah perbuatan yang fasik dan mungkar, tapi kenapa mereka yang sholat masih jahat, masih korupsi? Begitu juga ya, susah juga jawabnya Pak. Karena sholat itu jangan disalahkan sholatnya, jangan disalahkan sholatnya, jangan disalahkan goloknya. Kalau golok tujuannya untuk apa Pak? Ya untuk pisau, untuk motong bawang, berambang. Kalau kemudian pisau ini nusuk orang lain, itu kan jangan salahkan pisaunya. Iya, orangnya. Nah, kita bisa nggak memanfaatkan makna sholat itu untuk diri kita? Ya kan, kalau sholat akan mencegah perbuatan yang fasik dan mungkar, yaitu harus jadikan introspeksi bahwa saya itu sholat menghadap kepada Allah. Maka perbuatan-perbuatan yang jahat harus saya singkirkan. Jangan kemudian menusuk diri sendiri kan. Itu banyak juga orang yang sholat tapi korupsi. Ya iya sih, tapi jangan disalahkan sholatnya gitu kan. Tapi kenapa tidak menjadikan sholat untuk mencegah perbuatan itu? Begitu Pak. Nah ini, maka ampunan Allah itu akan datang kepada siapapun yang telah menjadikan bagian di dalam pendekatan untuk menuju taubat dan nasuha. Lalu yang perlu kita sama-sama ketahui Bapak-bapak, bahwa sejak Allah menurunkan atau mengutus Nabi kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, itu adalah memang Allah sudah memilih profil Pak, supaya yang dijadikan contoh di alam semesta bagi manusia ini adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contohlah Nabi. Kalau kamu mau mencontoh, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ada contoh yang bagus bagi Nabi. Jadi jangan nyari nyontoh yang lain gitu kan. Ini ketika berkaitan dengan manusia, dan kenapa manusia itu yang diutus oleh Allah sebagai Nabi dan Rasul, ya, bukan dari bangsa malaikat, bukan dari bangsa jin, tapi mana kadang-kadang manusia masih ngarang-ngarang yang dicari jin melulu. Ya. Padahal sudah ada contoh uswatun hasanah adalah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya itulah. Jadi kalau kita mencari contoh yaitu. Nah bagi siapakah Rasul ini adalah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Bagi orang-orang yang mengharapkan ridho Allah dan orang yang mengharapkan nanti akan pertemuan di hari kiamat. Kemarin kita akan menjelaskan tentang marotibun nasi fil hasri. Kedudukan manusia nanti di akhirat itu ada 3 Pak. Ada yang arokib, mereka berkendaraan. Ada yang mereka al-masyi ala rijlahi, berjalan dengan kedua kakinya. Ada yang al-masyi ala wajhi, berjalan dengan wajahnya. Makanya kita harus menyelamatkan dari golongan-golongan itu, sehingga bagaimana orang yang ingin selamat nanti di yaumil mahsyar itu, ya tentunya agar kita mengikuti jejak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, makanya hari kiamat, hari akhir ini adalah hari di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengumpulkan seluruh makhluk. Nah, sehingga di dalam kehidupan ini ada yang mengatur, yang diutus untuk membantu Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang urusan-urusan manusia Pak. Seperti malaikat yang mencatat terhadap perbuatan-perbuatan kita. Jadi nanti tidak ada yang lolos Pak, perbuatan baik tidak ada yang keselip berkas itu Pak. Berkas itu tidak ada yang bisa dihilangkan. Malaikat itu tidak bisa disuap Pak. Gak bisa. Jangan coba-coba nyuap malaikat. Ya. Kecuali manusia ya Pak ya. Wani biro. Ya. Sehingga kasus-kasus itu kalau di hadapan manusia ya akan banyak terjadi permainan. Nah, bahkan malaikat ketika melaporkan, malaikat Jibril, malaikat Raqib, malaikat Atid naik menghadap kepada Allah. Ketika menghadap kepada Allah itu membutuhkan waktu 1 hari Pak. Tapi 1 harinya malaikat. Nah ternyata di dalam Quran dijelaskan bahwa perjalanan malaikat menghadap kepada Allah 1 hari ketika ditempuh oleh manusia itu membutuhkan waktu 50.000 tahun. 50.000 tahun Pak. Perjalanan malaikat menghadap kepada Allah ditempuh dalam waktu 1 hari
itu membutuhkan waktu bagi perjalanan manusia 50.000 tahun. Ini dunia ini udah berapa tahun ini, Pak? Sekarang tahun berapa? Baru tahun 2022. Perjalanan satu hari malaikat menghadap kepada Allah dikalkulasi dengan jarak manusia 50.000 tahun. Sedangkan hidup manusia cuma berapa tahun, Pak? 60 tahun. Tapi Allah akan berikan kenikmatan selama-lamanya kalau memiliki amal soleh, amal yang baik. Nah, ini harus kita kaji bersama-sama, Pak. Nah, kemudian di dalam ayat yang lain Allah mengatakan bahwasanya fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu tasliman. Fala wa rabbika, maka tidaklah demi Tuhanmu, la yu'minuna hatta yuhaqqimuka, sehingga mereka beriman kepada Allah, hatta yuhaqqimuka, menyerahkan segala keputusan kepada engkau, kepada Nabi, fima syajara bainahum, ketika ada perselisihan di antara mereka. Ya, kalau kita menghadapi sesuatu yang nggak tahu, ya kita harus kembali kepada Allah dan Rasulnya. Ya, contoh berkaitan dengan hukum waris misalnya kan. Kalau waris menurut ketentuan manusia itu kan berbeda, Pak, dengan ketentuan yang ada di dalam Al-Qur'an. Summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu tasliman. Maka ketika orang sudah menyerahkan, ya, mereka menyerahkan urusan dan Rasulullah itu memberikan keputusan, maka di dalam hatinya tidak ada keberatan terhadap apa-apa yang sudah diputuskan, wa yusallimu tasliman, dan berserah diri. Ini sebaiknya sebagai orang muslim gitu, Pak. Jadi rujukannya harus Al-Qur'an dan sunnah Nabi. Nah, sehingga di dalam ayat yang dikatakan fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah, maka seandainya engkau berselisih, Pak. Ini kan banyak perselisihan sekarang, Pak. Wah, saya yang paling benar, ya kan? Itu yang paling benar. Nah, maka di situ cara mengeceknya adalah farudduhu ilallah wa rasuli, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, jikalau engkau beriman kepada Allah dan beriman kepada hari kiamat. Nah, yang disebut dengan farudduhu ilallah itu apa, Pak? Yang disebut dengan farudduhu ilallahi wa rasuli itu adalah maknanya ilal kitabi was sunnah. Apa? Alkitab, Quranul Karim, dan as-sunnah, sabda-sabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian bagaimana status orang yang mengikuti nabinya, Bapak-bapak dan Ibu-ibu? Maka di sini jelaskan wa may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Maka barang siapa yang mengikuti nabinya, maka sama juga dia mengikuti Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini. Lalu Allah mengatakan bahwasanya di dalam surah Asy-Syura, ya, di dalam surah Asy-Syura, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim, dan sesungguhnya engkau adalah orang yang memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Jadi Nabi kenapa harus kita ikutin, Pak? Karena beliau memberikan petunjuk kita kepada jalan yang lurus. Nah, ini ada satu pertanyaan sahabat di dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini dijelaskan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda begini, Pak, kullu ummati yadkhulunal jannah. Nah, setiap umatku, kata Nabi, setiap umatku yadkhulunal jannata, mereka akan masuk di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, illa man aba, kecuali orang yang enggan. Nah, kemudian ditanya, kila waman ya'ba ya Rasulullah, ya Rasul, siapa yang dimaksud orang yang enggan? Qala, kemudian Nabi menjawab, man ata'ani dakhalal jannata, maka barang siapa yang taat kepada aku, kata Nabi, barang siapa yang taat kepada aku, dakhalal jannata, maka pasti dijamin oleh Allah masuk surga. Syaratnya apa, Pak? Taat. Wa man asani,
Maka barang siapa yang bermaksiat kepadaku faqad aba. Itulah orang-orang yang enggan. Maksudnya diajak masuk surga enggak mau. Nah, ini makanya hadis ini menjelaskan kepada kita agar apa yang kita lakukan benar-benar dengan harapan supaya mendapatkan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa melaksanakan sebagai manusia, sebagai khairu ummah. Apa yang dilakukan benar-benar memberikan manfaat kepada kita dunia dan akhirat, bapak-bapak sekalian yang berbahagia. Sehingga hadis yang terakhir akan saya bacakan, yaitu dari Abu Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu qol. Apa kata Abi Najih? Beliau mengatakan bahwa wa'adhana Rasulullah mau'izatan, suatu ketika Rasulullah memberikan nasihat kepada kami dengan nasihat sehingga balighatan wajilat minhal qulubu, menjadikan hati ini menjadi bergetar, Pak. Jadi Nabi kalau sudah memberikan nasihat, hatinya itu menjadi bergetar, hatinya sadar, wadarafat minha al-uyunu, kemudian bercucuran air mata. Karena apa? Yang disampaikan Nabi berkaitan dengan yang hak, dengan yang batil. Sehingga kami berkata, faqulna ya Rasulullah ka'annaha mau'izatu muwaddi'in fa'ausina. Seolah-olah perpisahan, ya Pak. Seolah-olah nasihat ini atau nasihat ini adalah nasihat perpisahan. Fa'ausina, maka nasihatilah kami ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah qala, beliau mengatakan, usikum, aku nasihati kepada kamu. Apa nasihat Rasulullah kepada umatnya, kepada sahabat tadi? Satu, bittaqwallah, takutlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wasyam'i wa ta'ah, dengarkan dan ikuti, wa in ta'amaru alaikum, dan jikalau ada orang yang memerintahkan kepada kamu tentang kebaikan itu, Pak. Jadi kalau kebaikan yang datangnya dari Quran dan dari Nabi supaya ikuti, sampai-sampai mengatakan abdun habasyu, walaupun yang menyampaikan itu adalah seorang budak. Artinya jangan dilihat siapa yang menyampaikan, Pak. Ketika itu sebuah kebenaran, maka harus kita ikuti dan kita terima. Nah, kemudian wa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsiran. Maka dan sesungguhnya di antara kalian yang dipanjangkan umurnya, Pak. Ini kata Nabi, fasayara ikhtilafan katsira, maka kalian akan melihat satu perselisihan yang sangat banyak, Pak. Zaman sekarang kan sudah banyak, Pak. Orang ngarang-ngarang agama sekarang sudah banyak. Nah, ketika sudah menghadapi zaman yang seperti itu, kata Nabi, fa'alaikum bisunati, maka peganglah sunnahku. Kemudian wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan sunnah khulafa'ir rasyidin, sunnah para sahabat. Siapa? Abu Bakar Siddiq, Umar ibn al-Khattab, Utsman ibn Affan, Ali bin Abi Thalib, dan para ulama-ulama yang mengikuti beliau. Kemudian addu 'alaiha binawajidi, dan gigitlah sunnah itu sebagaimana dengan gigi taringmu, wa iyyakum, dan ingatlah, hai wa muhaddatsatil umuri fa inna kulla bid'atin dhalalah. Sehingga dengan hal-hal yang baru yang tidak ada tuntunan dari Nabi Muhammad SAW berkaitan dengan masalah ibadah, maka itu harus kita jauhi. Sehingga orang-orang yang selamat itu adalah orang yang mengikuti Quran, orang yang mengikuti sunnah Nabi, orang yang mengikuti sunnah sahabat, orang yang mengikuti para ulama-ulama yang mereka benar-benar mengikuti Allah dan Rasulnya. Bapak-bapak sekalian yang berbahagia, ini mungkin barangkali sebagai salah satu kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua, dan hanya yang bisa menyelamatkan kita dari panasnya api neraka adalah ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Dan ketaatan inilah yang insya Allah akan menjadikan salah satu indikator bahwasanya termasuk orang-orang yang nanti akan diberi kemuliaan oleh Allah dengan surganya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan nikmat itu. Amin ya robbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya ingin tanyakan, bagaimana peran ulama untuk mengingatkan para penguasa supaya umat tidak banyak terjerumus dengan hal itu. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, betul. Jadi itulah yang di dalam hadis Nabi dikatakan tadi, fasayara ikhtilafan katsira. Engkau banyak akan melihat satu perselisihan yang banyak sekali. Perselisihan di sini artinya banyak hal, termasuk ada hal-hal yang bersifat maksiat ya Pak ya, tapi kemudian itu dilegalkan. Jelas sesuatu yang itu dilarang oleh Allah di dalam Al-Quran maupun melalui apa yang disabdakan oleh Nabi besar Muhammad SAW, tentunya sebagai umat Islam bahwa kita sangat mengingkari dan kita harus memberikan satu pemahaman bahwa itu adalah perbuatan yang salah. Tentunya seperti peran ulama, peran santri, ya harus mengatakan yang ma'ruf dan yang mungkar. Ya, kalau Majelis Ulama Indonesia itu punya peran memberikan satu fatwa, dan jelas fatwa itu ya berkaitan dengan perzinahan adalah haram, judi adalah haram. Ya, karena fatwa dari para Majelis Ulama itu adalah sandarannya Quran dan hadis. Nah ini persoalannya kan di pemerintahannya, ya. Maka tidak boleh kita berbuat diam. Artinya tidak diamnya kita kan harus menyampaikan dengan suara kita, dengan sikap kita. Kemudian kalau Majelis Ulama Indonesia dengan fatwa-fatwanya, lalu yang memiliki keputusan itu kan sultan, pemerintah yang bersangkutan. Dan sudah jelas perbuatan zina itu adalah hukumnya adalah hukuman ya cambuk bahkan ya. Tapi bagaimana dengan sesuatu yang dilegalkan? Sebab kalau orang sudah melakukan perbuatan zina itu kan ya pelaksanaan ibadah bahkan efek ketidakbaikan itu akan merembet kemana-mana. Itu jelas Pak. Dan ini sampai kapanpun ya kita harus menolak terhadap keberadaan itu. Sebab apa? Perbuatan itu jelas bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Lah sekarang berkembang lagi bukan hanya masalah lokalisasi perzinahan. Orang kepengen dilegalkan secara pemerintahan untuk bisa kawin laki-laki dengan laki-laki, ini kan yang repot lagi kan. Jadi sudah bukan perzinahan. Lah perzinahan itu kan perbuatan yang dilakukan antara laki dan perempuan. Lah ini ada lagi yang kepengen sah, dan itu di negara barat sudah disahkan. Orang yang kepengen kawin dengan satu jenis di mana? Di Jerman, di Amerika diperbolehkan di sana Pak. Jelas Pak. Kita sebagai umat timur, masyarakat yang Islam alhamdulillah harus menolak keberadaan lokalisasi itu. Akan merusak Pak. Pertama merusak dunia. Allah bisa jadi menurunkan azab. Yang kedua itu kan akan merusak penyakit apa Pak? Perzinahan, HIV, perjudian, rusak semua pada akhirnya kan. Bahkan banyak melibatkan oknum institusi yang berkaitan dengan itu. Ya Pak ya, saya sepakat dan kita harus menolak keberadaan itu dan mendorong supaya pemerintah supaya tidak memfasilitasi dan itu harus ditutup kalau ada. Sebab apa? Yang akan rusak adalah umatnya. Nah cuman sekarang masalahnya itu kan orang banyak yang memperjuangkan dengan hak asasi manusia. Jadi hak asasi manusia itu tidak lagi melihat itu kebenaran atau yang salah, tapi yang dilihat adalah manusia kepengin memiliki haknya. Lah kalau memang itu salah, ya, tapi ketika itu menjadi kebahagiaan hak, mereka perjuangan. Ini yang menjadi masalah Pak. Sehingga yang akan menjadi tolak ukur adalah nilai-nilai Quran dan As-Sunnah. Sehingga kita benar-benar harus membentengin Pak ya, keluarga kita, masyarakat kita ini Pak. Makanya masjid sebagai sebuah kajian agar kita bisa terhindar dari hal-hal itu. Saya kira itu Pak ya. Jadi peran pemerintah jelas. Majelis Ulama ada fatwanya tentang minuman keras, ya kan? Tentang perzinahan, apalagi itu kan? Karena hal-hal yang baru sekiranya bertentangan itu pasti difatwa. Kenapa? Karena al ulama ufarasatul anbiya. Karena umat yang terbaik adalah zaman Nabi, Pak. Zaman Nabi, zaman sahabat. Udah kesininya udah macam-macam, Pak. Nah, sehingga ketika Quran, hadis, kemudian kita berpegang kepada ijma dan qiyas ulama. Karena kita tidak bisa bertanya kecuali kepada ulama. Dan ulama inilah menempati sebagai pewaris para nabi di saat nabi zaman sekarang sudah tidak ada. Maka ulama yang memegang kepada Quran dan hadis. Saya kira itu Pak ya. Saya sepakat dan itu memang harus. Pemerintah harus memberikan masukan, mendapat masukan dari masyarakat, terutama di umat Islam. Ada yang lain lagi? Ada. Oh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau nanya, ini berkaitan dengan surga dan neraka. Iya. Jadi kita kepala keluarga itu diperintahkan untuk menyelamatkan keluarga kita dari api neraka. Iya. Terutama kita memerintahkan sholat 5 waktu. Tapi ada kesulitan yang kita sering alami itu Pak Ustadz. Ketika kita dalam menempuh perjalanan jauh atau kita taruhlah kita jalan-jalan. Yeah. Ini ibu-ibu kadang-kadang sangat kesulitan kadang-kadang untuk melakukan sholat. Padahal kita sudah perintahkan sholat itu sama sekali tidak boleh ditinggalkan. Tapi alasannya apa? Ibu-ibu biasa alasannya pakaian terlalu besar. Kemudian di kamar kecilnya itu airnya juga agak susah, gitu kan? Jadi macam-macam alasan gitu. Sehingga orang itu kadang-kadang nggak sholat. Makanya kita kadang-kadang bagaimana ya, kita sudah perintah, tapi orang itu belum melaksanakan. Sedangkan sholat 5 waktu itu apapun alasannya itu tidak boleh ditinggalkan. Kemudian bagaimana kita sebagai kepala keluarga setelah perintah kemudian itu nggak dilaksanakan? Apa kita tetap masih dosa atau bagaimana? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang orang yang jalan-jalan harusnya bersyukur ya, karena masih diberikan nikmat jalan-jalan. Seharusnya yang wajib jangan ditinggalkan gitu kan. Nah, orang yang sudah menyampaikan, mengingatkan terhadap kewajiban yang harus mereka laksanakan, satu, di saat memang mereka tidak melaksanakan, tidak lagi menjadi beban dosa kita ya. Seorang, maksudnya orang tua yang sudah memerintahkan kepada anaknya dan anaknya itu sudah dewasa, pada saat memang dia tetap tidak mau melaksanakan dengan perintah itu, maka akan kembali kepada orang yang diperintahkan. Nabi Nuh jangan jauh-jauh, anaknya durhaka ya kan, istrinya juga durhaka. Bahwasanya apa yang sudah kita perintahkan sebagai sebuah tanggung jawab, yaitu di dalam memerintahkan yang ma'ruf serta mencegah yang mungkar. Nah, bagi ibu-ibu ini barangkali mungkin bisa didengar juga, kan di dalam Islam itu kan ada yang namanya rukhsah, ada kemudahan bagi orang-orang yang musyafir. Ya Pak, orang-orang yang melakukan satu perjalanan jauh, itu tidak lagi ada alasan untuk tidak melakukan ibadah. Contoh, pada saat orang melaksanakan perjalanan jauh, itu ada dua hal di dalam masalah sholat yang kita lakukan. Satu dengan jamak, yang dua dengan qasar. Nah, cuman ada qasar, ada jamak. Ada qasar juga yang dijamak. Nah, kalau sholat qasar kan meringkas sholat Pak. Yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Zuhur menjadi 2 rakaat. Asar 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Maghrib 3 rakaat menjadi 3, enggak menjadi 1,5. Iya, 3 Pak. Isya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Nah, kalau mengalami kesulitan karena perjalanan, itu bisa dijamak. Misalnya kita melakukan perjalanan jauh ke Cirebon, ya kan? Jadi kalau baju besar itu tidak dijadikan sebuah alasan, ya. Makanya nanti panitia ini kalau jalan rombongan harus mencari masjid dulu sebelum berangkat. Di tempat misalnya kita mau mengqashar sholat sudah masuk waktu zuhur. Nah, disitulah disatukan supaya asar nanti bisa dilakukan, sudah dilakukan sholat di waktu zuhur, sehingga tidak lagi ribut. Ini sudah sampai tempat kok belum sholat. Sudah kita lakukan dengan cara qashar, atau kalau tidak qashar dengan jamak, menyatukan sholat asar dengan duhur di waktu zuhur. Nah, begitu juga maghrib. Wah, ini masih di perjalanan nih maghrib. Apakah kita harus mampir padahal di tengah tol? Tidak juga. Kenapa? Nanti maghrib bisa dijamak dengan isya. Gitu Pak. Modelnya seperti itu. Lah yang tidak boleh kan meninggalkan kewajiban sholat. Sehingga sholat-sholat yang kemudian Allah memberikan rukhsah dengan cara menjamak, dengan mengqashar inilah supaya orang tidak meninggalkan sholat itu Pak. Jadi masalah air wudhu dan sebagainya kan, situasi kita tidak ketika perjalanan kemana mampir dengan waktu kemudian kita melakukan sholat duhur nanti mampir lagi asar, tidak begitu.
ketika memang itu tidak bisa dilakukan, hanya di satu waktu duhur kita bisa melaksanakan sholat. Tapi mengqasar atau menjamak waktunya harus sudah masuk waktu duhur. Jangan menjamak sholat duhur nanti udah jam 9 kita sholat duhur dah. Ya nggak boleh. Tapi harus sudah waktu masuk duhur. Nah kalau di perjalanan kita waktu masuk duhur, ada masjid di situ dilakukan. Saya kira itu Pak Tanur ya. Ini masalah ini jarak gitu loh. Karena kalau kita misalnya jalan-jalan pasar minggu gitu kan. Nah itu kan jaraknya kita masih tetap bisa dirusuk gitu. Bisa, itu jamak namanya Pak, bukan kosor ya. Di jamak. Kan Jakarta sering macam nih Pak ya. Jadi di atas atau di bawah gitu ya. Iya. Jadi di jamak boleh Pak. Kita ke Jakarta nih, asar ketika sholat duhur, nanti asar nggak keburu Pak, boleh ditarik sholat asar jamak dengan sholat zuhur. Nanti ada pemimpin sholatnya gitu kan. Sebab kalau sudah sholat begini ya harus dengan rombongannya, ya dengan rombongannya. Kira itu Pak Tunur ya. Jadi ya kemudian jangan dialasan lah dengan bajunya gede dan sebagainya. Itu Pak ya, jelas Pak Tanur ya. Ya, ada lagi? Masih ada? Oh, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pertanyaan saya Pak Ustaz, apakah ada kiblat umat Islam ini ke suatu negara yang melaksanakan ajaran Islam itu secara murni? Ya. Barangkali dari Ustaz masih terus bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi berkaitan dengan masalah Islam dan kita merujuk saja kepada imam mazhab, ya kan? Ada Imam Malik, ada Imam Abu Hanifah, ada Imam Hambali, ada Imam Syafi'i. Kenapa kita perlu juga bermazhab, ya kan? Karena supaya dengan bermazhab ini kita memiliki salah satu standar, ya, dan mereka adalah ulama-ulama di dalam ahli ijtihad agar kita bisa mengikuti terhadap apa-apa yang telah diajarkan oleh Nabi dan Rasulnya, oleh Nabi di dalam Al-Quran dan apa yang diajarkan oleh Nabinya. Sebab kita sebagai umat biasa kan nggak bisa menelan mentah-mentah apa yang ada di dalam hadis kemudian kita maknai sendiri kan. Kita butuh yang namanya ulama gitu. Nah, adapun perbedaan pendapat dan sebagainya itu artinya memang itu sudah digambarkan oleh Nabi, nanti kamu akan melihat satu perselisihan di waktu itu. Maka kembalilah kepada sunnahku, kembalilah kepada sunnah para sahabat, ya. Kemudian ulama-ulama yang mengikutinya. Kalau yang diperselisihkan hanya persoalan masalah takbiratul ihram, masalah sedekap dan tidak sedekap, itu kan hanya masalah furu. Yang tidak diperbolehkan adalah perbedaan persoalan berkaitan dengan masalah akidah, yang berkaitan dengan masalah yang pasti seperti sholat maghrib, sholat isya. Nah kemudian kalau ada orang yang ngarang sekarang sholat isya diganti menjadi 3 rakaat, nah ini yang tidak diperbolehkan. Tapi persoalan masalah furu, ya kan, masalah sujud, masalah i'tidal, masalah bacaan iftitah, ya kan, sebelum itu kan karena sumbernya ada. Selama itu masih di dalam referensi yang ada di dalam hadis, ya itu masih termasuk bagian orang mengikuti Nabi dan Rasulnya. Kecuali memang seperti sholat udah dirubah dengan bahasa Indonesia, ini udah itu yang nggak boleh diikuti. Kan ada itu Pak, yang model-model begitu. Jadi kalau orang itu masih berperan, dan kita juga nggak boleh kemudian memvonis yang lain salah 100% gitu kan. Ya kesalahannya di mana dulu? Itu perlu didiskusikan, dimusyawarahkan. Sehingga argumentasi ini kan penting Pak, secara ilmiah yang sumbernya dari Quran maupun dari hadis gitu Pak Sugeng. Nah bagaimana berkaitan dengan nanti pusat keislaman, ya karena memang masa itu kan terus berlalu Pak. Sebab nanti ada namanya masa akhir zaman, nanti masa Imam Mahdi, nanti juga akan turun Isa alaihi salam, dan akan terjadi bagaimana juga nanti terhadap puncak kejayaan Islam, ya kan, yang mereka memang
orang benar-benar beriman kepada Allah, tapi nanti juga akan turun satu masa hancurnya manusia dan titik di mana terjadinya hari kiamat di saat manusia tidak lagi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu Pak Sugron ya. Jadi bahwasanya perbedaan yang selama masih dalam sebuah furu itu sesuatu yang wajar. Karena apa? Ya kan Imam Malik, Imam Hambali, termasuk misalnya orang yang menyentuh wanita, ya kan? Kalau berdasarkan pendapat Imam Syafi'i itu kan ya begini batal gitu kan. Karena bersentuhannya itu maknanya. Tapi kan ada imam mazhab yang lain mengatakan bahwa yang membatalkan bukan bersentuhan tetapi adalah pakai syahwat atau tidak. Ini kan perbedaan pendapat. Nah, saya kira itu Pak, yang mungkin barangkali ini juga kita supaya tidak terjadi konflik ya kan. Makanya yang harus dijadikan sumber landasan adalah tentang pendapat-pendapat ulama. Saya kira itu Pak. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita tutup pada kali ini. Mohon Baik, mari sama-sama kita tutup dengan doa. Wa fana karim astaghfirullah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi rasulillahi ajma'in. Hamdan min hamda syakirin hamda yufi ni'amahu wa yukafi mazidan ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin shalatan tunjina biha min jamil ahwali wal afati wa taqdilana biha min jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'ati tarfa'na ya Allah indaka 'ala darajat wa tuballighuna bi salawat min jamil khairati fil hayati wa badal mamat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.